Baik, kita mulai ya latihannya. Kita akan mulai untuk latihan uji validitas menggunakan Pearson correlation. Jadi Pearson correlation ini nantinya dia akan melakukan korelasi, menguji korelasi, apakah ada hubungan antara satu item dengan skor total. Kenapa? Karena jika item tersebut ada hubungan dengan skor total, itu bisa diartikan dia senada atau dia sama-sama bisa mengukur variabel yang ingin kita ukur. Sehingga nanti kalau memang ada korelasi, maka item tersebut dianggap valid. Silakan buka Excel-nya, silakan buka SPSS-nya. Saya jelaskan sedikit mengenai Excel yang sudah saya bagikan. Jadi ini adalah data tabulasinya. Selayaknya instrumen penelitian, biasanya kan ada pertanyaan soalnya tentang apa. Apakah kamu bermain game sampai lupa waktu? Terus pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, saat siswa menjawab sangat setuju, maka nanti jawabannya tersebut kita beri skor 4. Saat dia jawab setuju, kita beri skor 3. Saat dia kurang setuju, kita beri skor 2. Dan saat dia menjawab tidak setuju, maka kita beri skor 1. Nah, maka di sini, ini adalah gambaran dari jawaban para siswa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Ini adalah nomor absen atau nomor urut siswa. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 40 yang ke kanan ini adalah nomor soalnya. Jadi artinya subjek nomor 1 dia menjawab sangat setuju untuk soal nomor 1. Dia menjawab sangat setuju untuk soal nomor 2, dia menjawab sangat setuju untuk soal nomor 3, dia menjawab sangat setuju untuk soal nomor 4, dan dia menjawab setuju, skornya 3, untuk soal nomor 5. Jadi kita tabulasi satu persatu dulu hasil jawaban dari para siswa kita. Kemudian di sebelah kanan kita beri skor totalnya. Jadi skor total untuk si siswa nomor absen atau nomor urut 1. Nah, hasil tabulasinya ini kita copy beserta skor totalnya. Kita blok dulu. Kemudian kita copy, kita taruh di SPSS. Kita taruh di data view. Paste. Nah, ini adalah variabel view-nya. var 001, ini artinya item nomor 1. Silahkan diingat-ingat saja daripada kita ngubah satu persatu ya. var 002 berarti item nomor 2, item nomor 3, item nomor 4, seterusnya sampai dengan item nomor 40. Nah, var 041 ini adalah skor totalnya. Agar tidak terlupakan, maka khusus yang nomor 41 ini kita ubah. Nah, kita beri label skor total. Yang lainnya kita biarkan saja biar lebih cepat. Nah, kita akan melakukan uji korelasi masing-masing item dengan skor total. Kita bisa lakukan ada di analyze, kemudian correlate, hubungan, bivariate. Kita pilih yang korelasi dua arah. Nah, karena kita akan mengkorelasikan masing-masing item dengan skor total, atau semua yang ada di sebelah kiri, maka ini kita kontrol A, kemudian diklik panah ke kanan. Sehingga ini adalah item-item yang akan kita korelasikan. Jadi semua nanti akan dikorelasikan.
Kita bisa langsung klik OK setelah yakin ini kita menggunakan person correlation, kemudian dua sisi, dan juga kita akan meminta SPSS untuk menandai item-item yang berkorelasi yang mana saja. Nah, setelah nanti keluar hasil outputnya seperti ini, outputnya silahkan di-copy. Nah, agar kita lebih mudah dalam melakukan analisis hasilnya, kita copy hasil outputnya ini ke Excel saja. Nah, bekerja di Excel itu lebih mudah daripada bekerja melihati output SPSS-nya satu persatu. Nah, ini sudah muncul hasilnya ya. Nah, karena kita akan mengkorelasikan masing-masing item ini dengan skor total, maka data-data ini yang ada di sebelah kanan, ini kita tidak pakai. Maka kalian bisa hide dulu, di blok semuanya, sampai muncul panah hitam seperti ini di atas. Kemudian klik kanan, kalian pilih hide. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kita bekerjanya lebih gampang. Jadi kita mengkorelasikan variabel 1 atau item nomor 1 dengan skor totalnya. Variabel atau item nomor 2 dengan skor totalnya. Nah, kalian harus ingat dulu bahwa SPSS ini adalah tentang hipotesis. Jadi saat kita melakukan suatu uji statistik, maka pasti akan ada hipotesisnya. Hipotesisnya berhubungan dengan signifikansi atau p-value atau derajat kesalahan. Derajat kesalahan biasanya untuk ilmu sosial yaitu 5%. Kurang dari atau sama dengan maksimal 5%. Saat kita melakukan uji untuk korelasi, maka H0-nya tidak ada korelasi item X dengan skor total. Dan HA-nya atau H1-nya ada korelasi antara item X dengan skor total. Jika p-value atau signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Karena kita akan mencari item-item mana saja yang berkorelasi atau yang menghasilkan H1 di sini, maka kita lihat skor-skor signifikansi dari masing-masing item ini. Nah, sehingga kita perlu lihat untuk item nomor 1, signifikansinya 0,000. Ini artinya dia di bawah 0,05. Maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Ada korelasi antara item nomor 1 dengan skor total. Maka item nomor 1 ini dikatakan valid. Jadi item nomor 1 valid. Item nomor 2, kita lihat signifikansinya di sini. 0,001, maka hasilnya adalah itemnya valid atau tidak? Valid.
var 003, item nomor 3, item nomor 4, item nomor 5. Silahkan dilanjutkan untuk item nomor 6 dan nomor 10. 6 sampai dengan 40. Nah, setelah kalian memilah apakah item-itemnya valid atau tidak, maka kalian silahkan lihat di blueprint-nya atau di kisi-kisinya. Nah, ini kan ada nomornya tuh di Excel. Nah, ini nanti kalau ada item yang nggak valid, kalian beri tanda tidak valid. Maka nanti ini kisi-kisinya harus diperbaiki. Jadi misalnya nomor 38 nggak valid, maka di soalnya, di skala uji coba, contoh nih ya, misalnya yang nggak valid nomor 38. Nah, misalnya nomor 38 nggak valid. Maka ini nanti kalian delete. Row. Terus diganti deh. Maka kisi-kisinya harus kalian ganti. Nomor 38 dihapus. Yang awalnya 39 jadi 38. Yang awalnya 40 jadi 39. Nah, maka instrumen dan kisi-kisinya sudah kita bersihkan dari item yang tidak valid berdasarkan hasil analisis korelasi. Nah, Excel-nya ini kalian selesaikan dulu sampai dengan item nomor 40 untuk mencari item-item mana saja yang valid dan item-item mana saja yang tidak valid. Yang valid diberi keterangan valid, yang tidak valid diberi keterangan tidak valid. Kemudian yang tidak valid nomor berapa saja, di kisi-kisinya diganti, yang tidak valid dibuang, kemudian nomornya dimajukan satu persatu, begitu juga di skalanya, yang tidak valid dibuang, kemudian angkanya dimajukan untuk mengisi kekosongan item-item yang valid. Gitu ya. Silahkan dilanjutkan analisis uji validitas instrumen sampai dengan item nomor 40. Kemudian hasilnya silahkan dikirimkan. Semangat!